Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, kita ketemu lagi dalam vlog YouTube channel Titi Anggra ini. Sudah lama tidak jumpa, maklum agak kurang ada ide untuk membuat video baru. Kalau sobat semua ada ide atau usulan untuk bahasan video terbaru di YouTube channel Titi Anggra ini, bisa share di kolom komentar berikut ini. Sobat semua, dalam video kali ini saya ingin mengenang salah satu sahabat dan juga pegiat pemilu terbaik yang pernah dimiliki oleh Indonesia. Saya ingin mengenang sahabat kami, Ferry Junaidi, yang telah berpulang mendahului kita semua pada 3 Juli tahun 2021 yang lalu. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Ini duka yang mendalam, kehilangan yang sangat besar, bukan hanya untuk saya, untuk Perludem, namun juga kehilangan untuk gerakan pro demokrasi, gerakan pemilu demokratis, dan juga masyarakat hukum dan konstitusi Indonesia. Ferry pergi di usia yang sangat muda, 36 tahun, karena COVID-19, namun telah menyumbangkan, telah memberikan kiprah yang sangat luar biasa bagi pemilu, demokrasi, dan konstitusi Indonesia. Sosok yang istimewa untuk saya dan juga tentu untuk Perludem. Saya mengenal Ferry sudah cukup lama, bukan hanya kenal dengan Ferry, tapi juga kenal dengan istrinya yang sama luar biasanya, Neta, saya biasa panggil. Saya ingin mengenang Ferry Junaidi melalui video kali ini. Ferry Junaidi adalah yang pertama bagian dari perjalanan Perludem dan salah satu sosok yang membesarkan Perludem. Ferry bergabung dengan Perludem pada fase awal kebangkitan kembali Perludem setelah sekian lama vakum. Pada 2011, Ferry yang tadi semula bergabung di KRHN, hijrah masuk ke Perludem, dan karena memang sosok yang pintar, yang artikulatif, yang inisiatifnya banyak, idenya banyak, gagasannya banyak, cepat sekali adaptasi Ferry di Perludem. Dengan keberadaan Ferry di Perludem pada saat itu, dengan posisi terakhir sebagai Deputi Direktur, Perludem mencapai masa-masa emasnya bersama Ferry. Kalau tidak ada Ferry, saya membayangkan tidak akan ada Perludem seperti hari ini. Bersama Perludem, Ferry menulis banyak sekali publikasi. Publikasi yang salah satu cukup melegenda menurut saya adalah Anomali Keuangan Partai Politik. Lalu Ferry juga menulis tentang politik hukum sistem pemilu Indonesia. Lalu Ferry juga menulis tentang transformasi Bawaslu, menulis juga tentang potret penyelesaian perselisihan hasil pemilu di Indonesia, belum lagi artikel dan publikasinya di banyak jurnal dan juga media massa nasional. Jadi Ferry memang figur yang jarang ya, yang mampu menyelaraskan antara kemampuan naratif oral dengan kemampuan menulis. Dan itu dia aktualisasikan dengan sangat baik ketika dia bersama Perludem.
Saat bergabung dengan Perludem, Ferry juga menginisiasi sebuah program yang sangat sukses, yaitu program paralegal pemilu di 6 provinsi. Ini adalah kolaborasi bersama 6 LBH di 6 provinsi, Aceh, NTT, lalu Sulawesi Selatan, dan juga beberapa daerah lain. Jakarta juga pastinya ya. Dan ini adalah paralegal pemilu pertama di Indonesia. Programnya sangat sukses, berhasil, dan waktu itu didukung oleh The Asia Foundation. Ferry menulis buku judulnya Mahkamah Konstitusi Bukan Mahkamah Kalkulator. Buku ini menjadi mahar perkawinannya dengan Neta. Saya hadir ke pernikahan mereka di Bukit Tinggi. Buku ini sejatinya adalah tesis Ferry di S2 UI. Dan buku ini menjadi bacaan para mahasiswa hukum tata negara ya. Jadi salah satu buku yang memang ditulis dengan sangat baik, menceritakan tentang perselisihan hasil khususnya pemilihan kepala daerah di Mahkamah Konstitusi. Ya, pada 2015 Ferry membentuk kode inisiatif, dan ini adalah langkah yang tepat. Karena kenapa? Ferry perlu rumah yang lebih besar, untuk memfasilitasi, mewadahi dengan maksimal segala gagasan, ide, inisiatif, rencana, pemikiran, terobosan yang dia miliki. Yang mana kalau itu di Perludem bisa jadi tidak bisa terfasilitasi dengan maksimal. Dan itu pilihan yang salah satu paling tepat yang dibuat oleh Ferry. Ya sebenarnya ada kesedihan ketika Ferry harus meninggalkan Perludem ya. Bagaimanapun bagi saya Ferry adalah aset. Kami sering berselisih, beda pendapat, beda pemikiran. Tapi ya saya mengingat dan mengenang semua yang bagus dan baik dari Ferry. Karena kalau perbedaan pendapat, gagasan, pemikiran itu kan sesuatu yang biasa ya. Untuk mencapai tujuan, ya kita tidak harus dengan satu suara begitu. Karena di dalam paduan suara pun kan sebenarnya suaranya berbeda-beda. Ketika di Perludem, Ferry juga menjadi salah satu motor di advokasi pemilihan kepala daerah secara langsung atau pilkada langsung waktu itu merespon keputusan parlemen untuk menerbitkan atau mengesahkan undang-undang nomor 22 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, wali kota oleh DPRD. Dan itu advokasi yang berhasil karena kerjasama yang sangat sinergis, manis, kompak antara Ferry dan tim U23 yang dibentuknya. Ada Lia Wulandari, ada Khairunisa Nur Agustiati, ada Erik Kurniawan, lalu juga ada Wahyu Dinata, dan banyak lagi. Nah, itu yang pertama yang saya kenang dari Ferry, bahwa Ferry membesarkan Perludem. Dan yang kedua, Ferry itu figur yang visioner ya. Jadi visioner itu bukan hanya karena dia punya ide, gagasan yang banyak, tapi dia juga mampu merealisasikannya. Jadi dia adalah sosok yang visioner, tetapi bukan hanya sosok, tapi dia adalah pemimpin yang visioner. Nah, karena kalau kadang-kadang kan orang visioner, tapi dia tidak bisa merealisasikan apa yang menjadi gagasan dan pemikirannya. Tapi Ferry mampu. Ferry itu planner atau perencana yang baik, tapi juga eksekutor yang hebat. Selain juga advokator yang mumpuni. Jadi dia adalah perencana, pengeksekusi, dan pengadvokasi sekaligus. Lebih dari itu dia adalah pemikir, insan akademik gitu ya. Kenangan yang berikut, Ferry itu adalah figur yang sosok sebagai medium kaderisasi yang efektif. Kita tahu banyak sekali orang hebat yang tumbuh bersama Ferry,
Di Perludem ada ada Fadli Ramadhanil. Siapa saat ini praktisi kepemiluan atau peminat isu kepemiluan yang tidak kenal Fadli? Yang kedua ada, kita tahu rising star kita, anak muda perempuan yang sangat hebat, ada Viola, lalu juga ada Ihsan, ada Rahma, begitu ya. Dulu ada Adele. Jadi Ferry itu pengkader yang sukses ya. Itu yang mungkin kurang bisa saya lakukan. Saya terus terang bukan sosok yang bisa mengkader sehebat Ferry ya. Bisa jadi ya karena ya itulah memang sosok yang ya kelebihan dan keunggulan dari seorang Ferry Junaidi. Nah, yang terakhir, Ferry itu figur yang dermawan. Itu tidak perlu dibantah. Banyak sekali inisiatif yang dibuat oleh Ferry untuk membantu sesama. Mulai dari membuat seminar berbayar yang dananya untuk dibagikan melalui nasi kotak yang didistribusikan kepada mereka yang membutuhkan, lelang memorabilia pemilu untuk membantu mereka yang terdampak COVID-19, dan masih banyak lagi. Rantau English Club yang di awal dibuat oleh Ferry dan Neta. Ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang hatinya bersih ya. Terlepas dari itu semua, Ferry dan Neta ibarat apa ya, baut dan mur ya mungkin ya. Saya tidak tahu, tapi memang ketika dia diketemukan itu menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa. Jadi saya membahasakan Ferry dan Neta itu menyempurnakan satu sama lain. Tidak banyak aktivis yang mendapatkan dukungan maksimal dari pasangannya. Ferry mendapatkan itu dari Neta. Dan Neta juga demikian, mendapatkan dukungan dari Ferry secara optimal. Tetapi mereka menjadi dua kekuatan yang bersatu, menjadi kekuatan yang sangat kuat, sangat luar biasa, dan memberikan manfaat gitu. Sehingga di usia 36 kepergian Ferry, terasa kontribusinya melampaui itu. Seolah-olah Ferry telah memberikan kontribusi dalam jangkauan usia yang mungkin juga belum bisa didapat oleh orang yang sudah 50, 60, 70 sekalipun. Ya, meski good people die young ya. Yang muda terbaik biasanya meninggal begitu cepat, pergi begitu cepat, dan itu meninggalkan kehilangan yang sangat luar biasa. Tapi saya membaca, karena memang yang terbaik itulah yang akan selalu dipilih lebih dahulu. Tuhan menyayangi Ferry dan ingin menjaga Ferry, mungkin dari sesuatu yang kita tidak kehendaki. Saya kira itu kenangan saya, tidak bisa menggambarkan seluruh kenangan saya, dan saya hanya ingin mengenang semua yang baik soal Ferry, karena kalaupun ada perselisihan, perbedaan pendapat, itu adalah bumbu yang makin membuat manis kenangan-kenangan itu. Saya terus terang sampai hari ini masih merasa sangat kehilangan dan masih ada rasa percaya tidak percaya. Tapi saya mendoakan Neta kuat, Neta sabar, tabah, dan insya Allah Ferry berkumpul bersama para ahli surga, dilapangkan kuburnya, ditempatkan di sisi terbaik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau boleh menutup video ini, tidak berlebihan kalau Ferry kita sebut sebagai supersonik pemilu, yang kecepatan, prestasi, kemampuan, dan semua kontribusi pemikirannya melampaui usianya, melampaui zamannya,
melampaui kadang-kadang komunitasnya. Dia melesat begitu cepat dengan gagasan, pemikiran, ide, inisiatif, dan visi misinya. Beristirahat dengan tenang, Ferry Junaidi. Doa kami selalu menyertai.